Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai Kode Etik American School Counselor Association atau ASCA. Namun, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok 2 berisikan Alvina Saskia Ananda, Asajida Aisyah Fadalah, Devina Raining Tias, Verlina Leman, Hafsah Hamidah Harabani, Haniah Nur Fajriyah Ayudi, Kajida Nur Kofifah, Lulu Koiriningrum, Lucia Dami Mariana Sihombing, Nabila Rizky Putri Kirana, Nur Amalia Rizka, Salman Hafiz, dan Zahra Berliana Hasanah. Nah, kita masuk pada pembahasan ya. Kode Etik American School Counselor Association yang disingkat dengan ASCA merupakan organisasi profesional yang beranggotakan konselor sekolah berlisensi dalam konseling sekolah untuk memenuhi akademik, pribadi atau sosial, dan karir siswa kebutuhan pengembangannya. Prinsip tanggung jawab profesional. Yang pertama, setiap orang berhak memiliki akses program konseling sekolah. Yang kedua, setiap orang berhak menerima informasi dan dukungan yang diperlukan. Yang ketiga, setiap orang berhak untuk memahami makna dari pilihan pendidikannya dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi peluang di masa depan. Yang keempat, setiap orang berhak atas privasi dan berhak untuk mengharapkan hubungan sekolah dengan konselor atau siswa mematuhi semua undang-undang, kebijakan, dan standar etika yang diberikan dengan kerahasiaan di lingkungan sekolah. Yang terakhir, setiap orang berhak merasa nyaman di lingkungan sekolah yang diciptakan oleh konselor sekolah. Standar etika konselor sekolah. Yang pertama, untuk praktik etis dari semua sekolah profesional konselor, pengawas atau direktur program konseling sekolah, dan pendidik konselor sekolah. Yang kedua, memberikan evaluasi tentang tanggung jawab konselor kepada siswa, orang tua atau wali, rekan kerja dan rekan profesional, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, menginformasikan semua pemangku kepentingan seperti siswa, orang tua dan wali, guru tentang praktik etika, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan oleh profesional konseling sekolah. Berikutnya mengenai kerahasiaan. Apa saja sih yang berkaitan dengan kerahasiaan itu? Yang pertama, menginformasikan kepada siswa tentang tujuan, sasaran, teknik, dan aturan prosedur dalam menerima konseling. Yang kedua, jelaskan batasan kerahasiaan dengan cara yang tepat, seperti pembelajaran bimbingan kelas, brosur konseling sekolah, serta pemberitahuan lisan kepada siswa secara individu, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan setiap kasus. Yang keempat, mengakui kewajiban utama mereka untuk merahasiaan adalah untuk siswa. Yang kelima, mempromosikan otonomi dan kemandirian siswa sejauh mungkin dan menggunakan metode pelanggaran yang tepat dan tidak mengganggu. Yang keenam, mempertimbangkan tanggung jawab etis untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga. Yang ketujuh, permintaan pengadilan bahwa pengungkapan tidak diperlukan ketika pelepasan informasi rahasia dapat berpotensi membahayakan siswa atau hubungan konseling. Yang terakhir, melindungi kerahasiaan catatan siswa dan rilis data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Federal atau Family Education Right and Privacy Act. Hubungan ganda. Yang pertama, hindari hubungan ganda yang dapat merusak objektivitas dan meningkatkan risiko bahaya siswa. Yang kedua, pertahankan jarak profesional yang sesuai dengan siswa setiap saat. Yang ketiga, hindari hubungan ganda dengan siswa melalui media komunikasi seperti situs di jaring sosial. Yang terakhir, hindari hubungan ganda dengan personel sekolah yang dapat melanggar integritas hubungan konselor sekolah atau siswa. Berikutnya, kita akan membahas mengenai solution to ethical problem in school menurut tahun 2001. Apa-apa saja sih yang menjadi solusinya? Yang pertama itu, definisikan masalahnya secara emosional dan intelektual. Yang kedua, terapkan standar etika ASCA dan hukumnya. Yang ketiga, pertimbangkan tingkat kronologis dan perkembangan siswa. Yang keempat, pertimbangkan peraturan, hak orang tua, dan hak anak di bawah umur. Yang kelima, terapkan prinsip-prinsip moral. Yang keenam, tentukan tindakan potensial Anda dan konsekuensinya. Yang ketujuh, evaluasi tindakan yang dipilih. Yang kedelapan, konsultasikan. Yang kesembilan, terapkan tindakan. Oke, berikut merupakan persamaan kode etik ASCA dan APKIN. Yang pertama,
organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik yang sesuai. Lalu yang kedua, memiliki tanggung jawab profesional yang sama. Tanggung jawab konselor yaitu menghargai serta meningkatkan kesejahteraan konseli. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka konselor harus melaksanakan tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga, memiliki fungsi kode etik yang sama yaitu sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Persamaan yang keempat yaitu terdapat sanksi pelanggaran bagi para konselor profesional dan diatur dalam kode etik ASCA serta APKIN. Dan yang kelima, kedua asosiasi ini memberikan penjelasan mengenai hubungan konselor dengan ahli lain. Keenam, memiliki kesamaan prinsip-prinsip pokok profesionalitas. Ketujuh, kedua asosiasi ini menjelaskan mengenai hubungan dalam konseling. Kedelapan, menjelaskan mengenai hubungan multikultur dalam konseling. Kesembilan, menjelaskan mengenai kontribusi terhadap profesinya. Kesepuluh, terdapat pengaturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam melakukan referral. Dan yang terakhir yaitu, kedua asosiasi ini memberikan penjelasan mengenai evaluasi, pengkajian, serta interpretasi. Di balik persamaan tersebut, terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah, untuk ASCA, pada awalnya merupakan bagian dari ACA, namun menjadi lebih otonom sejak tahun 1993. Lalu dalam ASCA juga dijelaskan mengenai hal untuk menghindari hubungan konseling dengan keluarga. Kemudian yang ketiga, terdapat pengaturan mengenai student record yang dijelaskan dalam ASCA. Dan yang keempat, menjelaskan mengenai penggunaan serta kegunaan teknologi dalam pemanfaatannya terhadap profesi konselor. Sedangkan dari APKIN yaitu, untuk APKIN, dasar kode etiknya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta peraturan pemerintah. Lalu, kualifikasinya terdiri dari sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling, serta berpendidikan profesi konselor atau PPK. Nah, sampai di sini penjelasan kami mengenai kode etik American School Counselor Association atau ASCA. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.